Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Nasruddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar saya yang berjudul Analisis dan Prediksi Pendapatan Coffee Shop menggunakan algoritma regresi linear. Latar belakang. Nah, berdasarkan data terbaru dari National Coffee Association menunjukkan bahwa 66% orang Amerika itu minum kopi setiap hari. Nah, ini berarti kopi bukan lagi sekedar gaya hidup, melainkan sudah menjadi kebutuhan pokok. Nah, namun permintaan yang tinggi ini akan membawa tantangan yang besar. Nah, pasar akan menjadi sangat dinamis dan juga kompetitif. Di balik ramainya antrian pelanggan, seorang manajer toko akan menghadapi ketidakpastian operasional setiap harinya. Misalnya, berapa banyak sih barista yang harus saya jadwalkan agar toko saya itu tidak kewalahan? Lalu, berapa stok teh ataupun biji kopi yang harus saya siapkan untuk besok dan juga 7 hari ke depan misalnya? Nah, jika hanya mengandalkan insting, itu akan berpotensi overstocking, akan terjadi pemborosan juga. Kemudian apabila stafnya kurang, nah nanti pelanggan akan kabur karena merasa tidak dilayani. Nah, inilah masalah yang ingin coba saya selesaikan. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, saya menggunakan dataset dari Kaggle. Data ini mencakup data transaksi selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2023. Terdapat 149.116 transaksi di 3 lokasi yang berada di New York City, yaitu Astoria, Hell's Kitchen, dan juga Lower Manhattan. Nah, volume data yang besar ini akan memberikan kita fondasi yang kuat untuk menemukan pola perilaku konsumen yang akurat. Berikut adalah metodologi atau alur kerja yang diterapkan. Yang pertama, ada pengumpulan data. Ya, data diambil dari Kaggle, open source. Kemudian data dibersihkan dengan cara memeriksa dan juga menangani data yang hilang atau missing value, kemudian data duplikat, serta mengoreksi tipe data. Lalu dilakukanlah rekayasa fitur dengan membuat variabel-variabel baru untuk memudahkan kita dalam menganalisis dan juga dalam pemodelan prediktif. Lalu dilakukanlah analisis data. Kita menganalisis data untuk menemukan pola, tren, dan juga insight awal melalui visualisasi. Kemudian pemodelan prediktif. Nah, kita mempersiapkan datanya, kemudian kita train data, kita latih data, dan juga kita uji modelnya dengan algoritma regresi linear. Lalu ada implementasi dan juga visualisasi, yaitu mengembangkan dashboard menggunakan Plotly Dash untuk menyajikan hasil analisis dan juga model prediksinya. Kemudian ini adalah hasil dari analisis datanya. Yang pertama, adanya tren pendapatan global. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat grafik yang menunjukkan data time series pendapatan harian selama 6 bulan semester 1 tahun 2023. Secara garis besar, terdapat tren yang positif. Jadi ini pendapatannya mengalami kenaikan dari
hari ke hari, dari bulan ke bulan dia trennya naik, terutama mulai pada bulan Mei hingga Juni, di mana pendapatan itu meningkat drastis dibandingkan awal tahun. Lalu apa sih yang menggerakkan pendapatan? Nah, ini adalah faktor yang paling mempengaruhi naik turunnya pendapatan. Yang pertama ada harga satuan, kemudian ada momentum, dan juga hari beroperasi. Misalnya ketika beroperasi ada weekend, nah di weekend ini dampaknya negatif ya terhadap penjualan, karena penjualan itu akan turun di weekend. Kita bisa melihat datanya. Nah, di sini kita bisa melihat weekday itu yang berwarna orange dan weekend itu yang berwarna biru. Kita bisa melihat di mana weekday itu lebih ramai daripada weekend. Nah, jadi strategi operasionalnya yaitu stok bahan baku segar dan juga jumlah stok. Nah, itu harus dimaksimalkan pada hari Senin sampai Jumat. Nah, sementara pada weekend, akhir pekan, itu bisa dijalankan dengan efisiensi biaya ataupun efisiensi operasional. Kita melakukan efisiensi, atau bisa juga untuk dilakukan pemeliharaan alat atau perbaikan apa gitu. Nah, kemudian kita bisa melihat di weekday itu yang paling sibuk itu di jam berapa. Nah, kita bisa melihat di sini jam-jam ini. Nah, kita bisa melihat dari jam 8 hingga jam 10 pagi itu jam-jam paling sibuk. Nah, kita bisa melihat artinya orang-orang yang datang ke sini itu adalah pekerja kantoran yang butuh kopi sebelum bekerja. Nah, jadi kita tidak boleh kekurangan staff di jam 8 sampai jam 10 pagi ini. Nah, ini jam-jam bisnis nih, jam-jam uang nih bagi toko. Jangan melewatkan jam-jam ini. Pokoknya harus dioptimalkan di jam-jam segini. Lalu untuk di jam-jam berikutnya, jam-jam sore, malam, ini kan stabil ya. Nah, ini bisa juga nih dilakukan apa yang namanya promo lah di jam-jam sore agar pendapatannya itu bisa meningkat di jam-jam sore, tidak hanya di pagi hari. Kemudian untuk kontribusi kategori produk itu yang paling banyak itu dengan kategori kopi dan juga teh, lalu disusul dengan bakery warna hijau. Nah, karena kopi dan teh itu dua yang paling besar, nah pastikan stok dan juga kualitas kedua bahan baku itu harus jadi prioritas utama. Jangan sampai out of stock, jangan sampai kehabisan stok. Nah, di sini juga ada peluang upselling untuk bakery. Ya, walaupun kontribusinya hanya 11,8%, di sini saya bisa melihat ada peluang ya untuk ditawarkan secara agresif, misalnya buat paket bundling pada pagi hari, misalnya morning combo, coffee plus croissant, kopi plus roti, agar penjualan bakery ini naik gitu.
Nah, kemudian ini untuk prediksinya kita menggunakan algoritma linear regression atau regresi linear. Nah, algoritma standar seperti regresi linear itu buta waktu. Nah, jadi dia tidak tahu tuh urutan hari. Nah, makanya saya menggunakan teknik fitur engineering atau rekayasa fitur dengan membuat fitur yang namanya lag feature. Nah, sederhananya saya akan mengajarkan model untuk melihat ke belakang. Misalnya revenue lag 1, nah artinya berapa sih penjualan kemarin, dan juga revenue lag 7 itu berapa sih penjualan hari yang sama minggu lalu. Nah, dengan teknik ini model bisa menangkap momentum dan juga siklus mingguan pelanggan. Lalu bagaimana kinerja modelnya? Dan berdasarkan evaluasi menggunakan data uji, model ini itu mencapai tingkat akurasi 87,8%. Kemudian dengan R-square-nya itu 0,599. Nah, nilai R-square yang sebesar ini tuh nunjukin bahwa model itu mampu menjelaskan sekitar 60% variasi data. Mengingat fluktuasi retail yang sangat acak, nah angka ini bisa tergolong bagus lah untuk digunakan dalam perencanaan stok jangka pendek dan juga estimasi arus kas. Kemudian di sini ada rata-rata errornya atau MAP-nya sebesar 12,2%. Nah, lalu dashboard interaktif. Nah, saya mengubah modal tadi menjadi dashboard interaktif berbasis web dengan menggunakan Plotly Dash. Kita bisa melihat langsung ke dashboardnya. Baik, ini adalah dashboard coffee shop yang sudah dibuat menggunakan Plotly Dash. Di sini juga terdapat jam, date time, kemudian ada gambaran umum untuk semua toko. Nah, ini tren pendapatan hariannya untuk semua toko itu naik. Nah, kemudian ini ada weekend dan juga weekday, di mana weekday itu mendominasi daripada weekend. Lalu di sini juga terdapat top 10 produk yang paling menguntungkan dan juga yang paling laku. Nah, ini untuk per lokasinya. Nah, ini untuk kontribusi kategori secara globalnya. Yang paling banyak tadi kopi dan juga teh, lalu disusul dengan bakery atau roti ya. Kemudian di sini ada drinking coklat ya. Nah, kemudian ini kita bisa melihat, kita bisa memilih. Jika kita memilih Lower Manhattan, maka akan tampil profit ininya jam sibuk di Lower Manhattan, dan juga produk apa sih yang paling laris, produknya. Dan ini kategorinya teh dengan nama produknya Peppermint Large. Ini yang kedua teh dengan produknya itu English Breakfast Regular LG. Untuk Health Kitchen, nah sama ya, di jam 8, 9, 10 jam sibuk. Produk terlaris di sini ada dari kategori kopi,
Kemudian di Astoria jam 8, jam 9, jam 10, jam-jam paling ramai di Astoria. Nah, di sini ada paling laris itu ada drinking coklat. Kategori drinking coklat. Nah, jadi di setiap toko itu emang unik ya. Jadi produk yang paling laku itu beda-beda. Misalnya di Astoria ada dengan kategori drinking coklat, lalu di Hell Kitchen itu ada kategori kopi, dan di Lower Manhattan itu dengan kategori teh. Nah, kemudian di sini ada kita bisa memprediksi pendapatan untuk masa depan. Misalnya kita akan 30 deh. Gimana sih pendapatan toko dalam sebulan ke depan? Nah, kita bisa melihat ini biru untuk Astoria, hijau untuk Lower Manhattan, dan juga orange untuk Hell's Kitchen. Di sini kita bisa melihat grafiknya itu naik. Artinya nanti dalam 30 hari ke depan demand atau permintaannya itu nanti akan tinggi. Jadi kita harus siap-siap jangan sampai stok kehabisan stok. Oke. Baik, itulah tadi dashboard interaktif yang telah dibuat. Kemudian rekomendasi strategis. Nah, sebagai penutup berikut adalah rekomendasi berdasarkan data yang telah kita bedah. Yang pertama ada staffing, pengaturan staff. Nah, di sini wajib full tim ya. Di jam-jam sibuk tadi kita melihat di jam 8 sampai jam 10 pagi itu jam-jam krusial lah, jam-jam tinggi. Jam-jam di mana banyak transaksi dilakukan. Nah, jadi jangan sampai ada break atau pergantian shift di jam ini. Kemudian dari segi inventaris, prediksi pendapatan yang tadi kita lakukan itu kan mencerminkan prediksi permintaan ataupun demand yang kemudian akan menjadi dasar perhitungan untuk kebutuhan bahan bakunya. Kemudian ada dari sisi marketingnya. Nah, karena di weekend itu sepi, nah cobalah buat promo bundling khusus di Sabtu Minggu untuk menarik segmen keluarga atau turis yang sedang berlibur. Prediksi pendapatan bukan hanya soal angka uang, tapi sinyal permintaan. Nah, dengan memprediksi pendapatan, kita sebenarnya sedang memprediksi berapa banyak biji kopi, teh, susu, ataupun roti yang harus disiapkan oleh toko. Nah, ini adalah kunci untuk menyeimbangkan antara kepuasan pelanggan, yaitu barangnya itu selalu ada, dan juga efisiensi biaya. Tidak ada barang yang terbuang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.